Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar biologi. Di bab 2 ke 5 akan membahas mengenai fotosintesis dan kemosintesis di bakteria. Ya. Jadi kita mulai dari slide sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Apa itu fotosintesis? Jadi fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan, biasanya tumbuhan, itu menggunakan sinar matahari, sinar cahaya, untuk mengubah zat inorganik menjadi zat organik. Jadi misalnya CO2, ada air, dan nutrisi lainnya diubah menjadi gula, menjadi sukrosa seperti itu ya. Dan energi ini proses ini membutuhkan energi matahari. Nah, itulah yang namanya fotosintesis. Tapi fotosintesis tidak hanya dilakukan oleh tumbuhan, tetapi bakteri juga melakukan fotosintesis. Ya, jadi bakteri juga melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah zat organik menjadi makanan. Ya. Jadi apa perbedaan tumbuhan dan bakteri di fotosintesis tumbuhan dan bakteri? Sekarang kita bisa lihat yang pertama mengenai sumber energinya, karena dia sama-sama fotosintesis, kita menggunakan cahaya matahari, cahaya ya. Sama-sama menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Kemudian senyawa yang digunakan biasanya kalau tumbuhan hijau adalah air dan CO2 ya. Tapi untuk bakteri mereka menggunakan H2S ya, hidrogen sulfida. H2S dan CO2. Nah, jadi ini membedakan H2O dan H2S. Senyawa yang dihasilkan tentu saja juga berbeda. Ya, yang biasa tumbuhan hijau menghasilkan oksigen, sedangkan bakteri fotosintesis menghasilkan sulfur, ya, menghasilkan gas sulfur. Kemudian dia juga menghasilkan air dan gula ya sebagai makanan mereka. Dan terakhir mengenai pigmen fotosintesisnya, tumbuhan hijau biasanya menggunakan klorofil ya. Di video sebelumnya kita juga sudah mendengar mengenai pigmen fotosintesis ya, mengenai klorofil dan juga misalnya karoten. Nah, kali ini kita juga bisa melihat klorofil yang digunakan oleh bakteri namanya bakterioklorofil ya. Jadi kalau misalnya lihat di bawah ada dua gambar di sini mengenai purple sulfur bacteria. Jadi ada bakteri yang menggunakan sulfur untuk menjadi sumber tenaganya mereka. Dan juga yang sebelah kanan ada warna hijau. Ya, ada yang warna ungu dan warna hijau sama-sama menggunakan sulfur. Jadi bayangannya seperti ini. Kalian bisa melihat di bagian kiri itu mengenai tumbuhan hijau. Jadi di mitokondria tumbuhan hijau, di kloroplas tumbuhan hijau, sorry. Itu mereka menggunakan air ya. Air dipecah menjadi oksigen. Air dipecah menjadi oksigen, kemudian elektron di dalam air itu semua diambil membentuk ATP dan juga ditransfer lewat NADPH masuk ke Calvin cycle ya. Jadi itu yang terjadi di reaksi terang fotosintesis di tumbuhan. Tetapi di dalam fotosintesis bakteri kalian bisa melihat di atas ini bukan H2O tetapi H2S. Jadi sebagai pengganti air mereka menggunakan H2S. H2S ini nanti akan dipecah menggunakan cahaya matahari. Prosesnya kurang lebih sama seperti tumbuhan. Jadi mereka memecah H2S untuk membentuk sulfur, S ya, gas sulfur. Kemudian elektron yang dilepas dari H2S akan dibentuk menjadi NADPH dan juga ATP. Dan sama seperti tumbuhan, mereka akan kembali masuk ke Krebs cycle untuk membuat gula dan juga air sebagai produk mereka. Jadi sama seperti fotosintesis, kemosintesis juga membutuhkan energi untuk mengubah zat inorganik menjadi zat organik. Nah, dalam kasus fotosintesis mereka menggunakan energi matahari, tetapi di dalam kemosintesis mereka menggunakan zat organik lainnya. Jadi biasanya mereka juga akan melakukan reduksi dan oksidasi ya, reaksi redoks di luar untuk mengambil elektron. Nah, kemudian masih ingat di reaksi terang fotosintesis ketika kamu memecah air atau memecah H2S, kamu mengambil elektronnya ya. Kamu mengambil elektronnya membentuk ATP dan juga NADPH. Nah, dalam kasus ini ketika kamu melakukan oksidasi di sebuah zat inorganik di bawah sini ya, kamu akan mengambil elektron dari zat inorganik ini. Kamu akan mengambil elektronnya akan dilempar ke atas ke proses kemosintesis di mana kamu akan mengubah zat inorganik itu menjadi zat organik. Ya, kamu akan membentuk makanan lewat energi dari elektron yang ada di bawah. Jadi contoh-contoh jenis bakteria kemosintesis yang ada yang terkenal itu ada 3. Satu mengenai nitrifying bacteria, kedua ada nitrate bacteria, yang ketiga tentang sulfur reducing bacteria. Jadi semua bakteria ini sebenarnya
menggunakan reaksi kimia untuk mengambil elektron, ya, menggunakan reaksi kimia, lebih tepatnya redox, untuk mengambil elektron dari masing-masing, yang sini ditulis dari amonia, dari HNO2, dan juga H2S. Nah, setelah mereka mengambil elektron dari setiap zat inorganik ini, elektron itu ditransfer ke kemosintesis sehingga mereka bisa membentuk makanannya dengan baik. Baik, itu saja sekilas mengenai fotosintesis dan kemosintesis di bakteria. Kalian juga bisa melihat buku pelajaran kalian lagi untuk mencari lebih dalamnya, tapi kurang lebih kamu tahu dasar dari fotosintesis dan kemosintesis. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyo, ganbatte kudasai. Sayonara.